Nih, tadi kita sudah sampai soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kan gambar pipanya seperti ini ya. Kedua ujung pipa itu memiliki ukuran yang berbeda gitu. Di mana pipa yang bagian 2 memiliki ukuran yang lebih besar dan ujung pipa yang bagian pertama itu memiliki ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, berarti di sini coba kita tuliskan itu tahunnya kan ada diameter pipa bagian satu itu berapa? D satunya 3 cm ya. Kemudian pipa bagian 2 itu diameternya atau D2-nya itu 5 cm gitu. Oke, kita bahas satu persatu untuk soal nomor 5 ya. Dimulai dari yang tadi nih. Nah, perhatikan di sini untuk pembahasannya. Yang A itu yang ditanya apa? Eh, volume air yang mengalir ke atmosfer selama 10 menit gitu. Nah, di sini untuk menyelesaikannya atau mencari volume air, kita bisa menggunakan persamaan debit air gitu ya. Debit air itu kan Q ya. Q itu sama dengan volume dibagi waktu. Nah, kita kan mau cari volume volume air gitu. Berarti dari persamaan ini ya, debit air volume itu Q atau debit air dikali waktu. Nah, kemudian kita lihat debit air juga kan belum diketahui ya dari soal berapa gitu. Jadi kita perlu uraikan nih untuk mencari debit air. Mencari debit air dengan persamaan ini juga luas dikali kecepatan aliran air. Jadi luas permukaan dari pipanya, pipa satu dikali kecepatan aliran pipa satu dikali waktu gitu. Nah, luasnya apa? Luas lingkaran ya, PR kuadrat gitu. PR satu kuadrat dikali V1 dikali P. P-nya berapa? 3,14. R itu kan setengah diameter kuadrat. Oke, kemudian kecepatan aliran pipa satu itu 15 meter per second. Dan waktunya nih, kan selama 10 menit. Berarti T-nya 10 menit, kita ubah jadi detik ya, 1 menit 60 detik. 60 kali 10, 600 detik gitu. 600 detik. Kemudian, di sini setengah D kuadrat itu kan seperempat D kuadrat. D-nya berapa? Diameter dari pipa 1 itu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ini dikuadratkan. Itu 9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, baru kita kalikan semua. 9 dikali 15 dikali 600 dikali 3,14 dibagi 4. Hasilnya berapa? 63.585 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik gitu. Atau 6,36 meter kubik. Next, yang bagian A sekarang. Bagian B ya. Yang A sudah, sekarang yang bagian B. Yang B itu kecepatan aliran kecepatan aliran Frida ya pada bagian yang kedua atau V2 yaitu di bagian pipa di bagian kiri pipa gitu. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa mencari menggunakan persamaan kontinuitas gitu. Jadi kecepatan aliran pipa satu dikali luas permukaan pipa satu itu sama dengan luas permukaan pipa 2 dikali kecepatan aliran pipa 2. Oke. Kemudian kita mau cari apa? Kan yang B ini yang ditanya V2-nya ya, kecepatan aliran pipa 2. Berarti di sini V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2. A luasnya kita uraikan lagi, luas permukaan pipa, PR kuadrat ya. Kemudian P-nya kan habis dibagi nih, sama kan angkanya, habis dibagi tinggal R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. R itu kan setengah diameter kuadrat ya, jadi seperempat D1 kuadrat dibagi seperempat D2 kuadrat. Nah, seperempat ini juga sama ya, angkanya jadi habis dibagi tinggal D1 kuadrat itu 3 cm kuadrat dibagi D2 kuadrat itu 5 cm kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan V1-nya 15 meter per second. 3 kuadrat 9 per 5 kuadrat itu 25. Nah, ini 9 dikali 15 dibagi 25 ya. Hasilnya 5,4 meter per second. Ini kecepatan aliran pipa 2 sebesar 5,4 meter per detik gitu. Oke, ini untuk yang bagian B. Kemudian yang C sekarang. Yang C itu tekanan gauge-nya. Nah, ini
baru nih. Jadi tekanan gauge itu kan persamaannya tekanan absolut dikurang tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer kan udah ada ya nilainya. Jadi di sini kita perlu cari dulu tekanan absolutnya gitu dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya, Bernoulli. Oke, kemudian oh ya benar di persamaan Bernoulli. Nah, ini persamaan Bernoulli ya, kan ada dua ujung pipa. Berarti yang satu ini pipa bagian satu tadi dan yang kedua itu pipa bagian yang kedua gitu. Nah, ini sudah kita interaksi dengan soal nomor 2 tadi ya, berinteraksi dengan persamaan Bernoulli di soal nomor 2. Jadi sudah saya tuliskan aja gitu, nggak perlu dijelaskan ulang lagi ya. Kemudian di sini kita mau cari tekanan absolutnya yaitu P2 gitu. Kan P1 ini tekanan atmosfer ini. P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 minus setengah rho V2 kuadrat min rho GH2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 5 ya yang persamaan Bernoulli-nya. Di sini saya tulis H1 itu sama dengan H2. Jadi ketinggian pada pipa 1 itu sama dengan ketinggian pada pipa 2 gitu. Nah, ini maksudnya. Kan gambar dari pipa soal nomor 5, gambar pipa dari soal nomor 5 kayak gini kan kedua ujung pipa tuh pada ketinggian yang sama gitu. Nah, pada ketinggian sama ya. Ketinggian apa? Aliran dari airnya gitu. Sama di daerah warna tinta warna merah ini gitu. Sehingga ketinggiannya sama H1 sama dengan H2. Nah, sama berarti kan ini positif ya, positif OGH. Sebelah sini minus OGH, berarti habis gitu. Sekarang tinggal P1 ditambah setengah rho kan sama ya, V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Gitu, ini saya tulis secara sederhananya. Disederhanain tulisannya. Oke, kalau sudah sampai di sini, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. P1 ini kan tekanan atmosfer 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, kemudian ditambah setengah dikali massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, kemudian kecepatan aliran pada pipa 1, V1-nya 15 meter per second, dan kecepatan aliran pada pipa 2 itu 5,4 meter per second. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan ya. Dikuadratkan dulu, baru dikurang gitu. Jangan dikurang dulu baru dikuadratin. 15 kuadrat 225, kemudian 5,4 kuadrat 29,16, 1000 dibagi 2 500, ditambah ini 101.000 ya, 5.000 dikali 195,84, ini 225 dikurang 29,16 itu 195,84, dikali 500 jadinya 97.920 ditambah 100.000 101.000 dapatlah 198.920 Pascal. Atau kita tulis jadi sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Jadi ini range-nya dari 1 sampai 9 ya hasilnya. Nah, ini untuk tekanan absolutnya. Sekarang kita bisa mencari nih tekanan gauge-nya. Tekanan gauge itu sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan atmosfer. Tekanan absolutnya berapa? 1,99 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dikurang tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini kita kurangkan jadi 0,98 ya, kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini kita tulis jadi 9,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Untuk soal nomor 5, nah, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari yang bagian A tadi ya, kemudian bagian B dan C, silakan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Bisa untuk soal nomor 5, cukup jelas gak penjelasannya? Jelas, Kak. Bisa, Kak. Jelas ya. Jadi bisa dipelajari lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi deh. Kita lanjut dulu ya ke soal nomor 6, soal yang terakhir.
Perhatikan di sini soal nomor 6, kita akan menurunkan rumus di sini. Perhatikan di sini untuk soal nomor 6. Fluida mengalir dari pipa dengan luas penampang A1 pada kecepatan V1 dan melewati bagian sempit dengan luas penampang A2 pada kecepatan V2 gitu. Nah, gambarnya ini nih. Jadi ada venturimeter di sini, ini satu, sebelah sini dua, yang dihubungkan oleh manometer. Ya, ini manometernya yang berwarna pink, di sini pinknya. Nah, manometer menghubungkan bagian yang luas ke bagian yang sempit, gitu ya. Jadi venturimeter kan sebelah sini luas, terus di sini sempit, gitu. Kemudian eh, perubahan kecepatan fluida disertai oleh perubahan tekanan. Jadi delta P pada tekanan fluida yang menyebabkan beda ketinggian H di kedua lengan manometer. Nah, nih, ini yang diketahui dari soal deskripsi soalnya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang A ya. Jadi kita mau membuktikan nih bahwa si V1 itu sama dengan ini, akar dari 2A2 kuadrat dikali delta P per rho dikali A2 kuadrat minus A1 kuadrat. Gitu. Kayak kita mau menurunkan rumus V1-nya ini. Nah, ini mudah, bisa dibilang mudah, karena kita sudah dikasih clue dengan menggunakan apa? Persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas gitu. Oke. Mungkin apa ya resikonya atau keresahannya adalah kalau kita misalnya nggak tahu nih persamaan Bernoulli itu apa, kan persamaan Bernoulli tadi cukup panjang ya, kalau misalnya nggak hafal itu ya udah miss buat ngerjainnya. Kemudian tahu juga persamaan kontinuitas itu yang mana. Oke, itu ya. Kemudian kalau yang B, kita cari laju aliran volume volumetriknya. Sudah gitu. Oke, kita bahas dulu yang A di sini. Ini apa ya? Mungkin agak banyak nih keresahannya kalau soal-soal nomor 6 yang bagian A ini, karena kita di sini mencoba apa yang membuktikan gitu persamaannya. Seperti ini ya, V1 itu sama dengan ini. Oke. Ini menurut saya masih mudah karena kita sudah dikasih clue, yaitu pertama kita gunakan dulu persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas itu ini. Jadi luas permukaan pipa 1 dikali kecepatan aliran pipa 1 itu sama dengan luas permukaan pipa 2 dikali V2 gitu. Nah, kita tulis dulu V2 ya. V2 itu sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1 gitu. Nah, ini kita keep dulu dari persamaan kontinuitas. Kemudian kita uraikan atau kita tulis persamaan Bernoulli. Karena ada dua ya, persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli tadi ditentukannya. Nah, ini persamaan Bernoulli ini. Jadi dicoba diingat-ingat ya, dipahami persamaan Bernoulli. Jadi karena ada kan pipa tadi punya dua ujung ya, dua ujung. Jadi yang satu ini ujung yang satunya sama dengan yang kedua ini pada ujung pipa yang sebelahnya, yang kanan lah. Oke, kemudian, nah di sini cukup ada triknya nih. Jadi tekanan ya, tekanan itu kan yang P ini. Saya tulis di ruas sebelah kanan gitu. Jadi P2 dikurang P1 hingga ruas ya. Jadi tandanya negatif. Oke, perhatikan di sini khusus di soal nomor 6 bagian A. Kemudian yang komponen lain selain tekanan saya tuliskan di ruas sebelah kiri. Itu jadi setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 minus setengah rho V2 kuadrat pindah ruas ya, minus minus rho GH2. Nah, dari soal nomor 6 pipanya kan seperti ini ya. Nah, pipanya seperti ini. Dia juga ketinggiannya sama nih, pipa 1 dan 2 gitu. Ketinggiannya sama berarti H1 sama dengan H2. Berarti di sini rho GH-nya positif dikurang rho GH itu habis ya, karena sama nih komponennya. Tuh, sekarang tinggal setengah rho V1 kuadrat minus setengah rho V2 kuadrat. Nah, V2 ini kita masukkan dari persamaan kontinuitas tadi. V2 kan sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan.
gitu, sama dengan P2 min P1. Nah, ini yang kuadrat min kita selesaikan dulu ya. Jadi A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Gitu. Nah, pada tahap ini nih, sudah mulai muncul keresahannya. Gitu. Keresahannya gimana ya tahap selanjutnya gitu. Kita udah sampai sini, kemudian kelanjutannya gimana nih? Ini mulai cukup ada jeda pada bagian ini. Jadi diperhatikan di sini. Jadi kita harus sampai ya pemikirannya tuh kalau lihat seperti ini kita bisa dikalikan kedua ruas tuh sama-sama dikali dengan A2 kuadrat gitu. Karena kan pasti susahnya di bagian ini nih. Di suku yang sebelah sini A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat. Jadi untuk apa ya memudahkan matematisnya, kedua ruas sama-sama kita kali A2 kuadrat gitu. Jadi di sini setengah rho A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang setengah rho, ini kan A1 kuadrat dikali A2 kuadrat ya, habis ya. Habis sisanya A1 kuadrat. Gitu. A2 kuadratnya habis. Dikali V1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat dikali P2 minus V1. Nah, oke. Okay. Sekarang ini kan sama ya, luas sebelah kiri nih. Yang beda hanya luasnya A2 dan A1. Berarti bisa kita tulis sederhanakan. Tulisannya bisa kita sederhanakan ya tulisannya. Jadi setengah rho dikali V1 kuadrat dalam kurung A2 kuadrat minus A1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat. Nah ini kan P2 dikurang P1. Ini delta ya, selisih. Berarti delta P, tekanan gitu. Selisih dari tekanan. Kemudian kalau sudah, next, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah ini saya tulis lagi nih di sini. Berarti kan kita mau cari apa di sini? Kita mau membuktikan kecepatan aliran pipa satunya ya, V1. Berarti V1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat dikali delta P. Ini setengahnya kan pindah ya jadi 2 dikali 2 dibagi rho dikali A2 kuadrat minus A1 kuadrat. Gitu. Nah, ini kan kuadrat, jadi supaya hilang, sama-sama kita akarin di kedua ruas. Akar V1 kuadrat itu kan V1. Langsung aja saya tulis V1 sama dengan akar dari 2A 2 kuadrat dikali delta P minus rho, dibagi rho dikali A2 kuadrat minus A1 kuadrat. Gitu. Oke. Terbukti ya, udah sama. Kita turunkan si kecepatan aliran V1-nya tadi menggunakan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas gitu. Jadi jangan bingung untuk kayak gini menurunkannya. Oke, ini yang A, kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B itu cukup mudah. Jika fluidanya adalah air murni, luas A1 64 cm kuadrat dan luas A2-nya 32 cm kuadrat, serta tekanan P1-nya 55 kilopascal dan tekanan P2-nya 41 kilopascal, berapakah laju aliran volumetrik fluida? Gitu. Nah, kita mau cari dulu nih aliran kecepatan aliran V1-nya dari persamaan yang A tadi ya. Ini kita gunakan di sini, yaitu 2 dikali A2 kuadrat. A2-nya berapa? 32 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, jangan lupa kita konversi ya satuannya ke dalam satuan SI semua. Oke, kuadrat. Kemudian delta P. Delta P kan tadi selisih ya, selisih tekanan P2 dikurang P1. P2-nya berapa? 41 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, ini kita ubah jadi Pascal ya, kilo ke Pascal dikali 10 pangkat 3, kemudian dikurang P1-nya itu 55 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian rho-nya berapa? Rho airnya 1000 kg per meter kubik. Luas A2-nya 32 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik, meter kuadrat, ya kuadrat, dikuadratkan minus A1-nya 64 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, eh, meter kuadrat, terus ini dikuadratkan juga. Nah, ini perlu hati-hati nih kalian kalau mau hitungnya di sini. Ini jangan sampai salah hitung ya, resikonya cuma disalah hitung, kemudian angkanya juga cukup besar gitu, cukup besar banyak juga. Jadi kita selesaikan dulu yang kuadrat ya. Di sini ada 32 kuadrat itu 1024 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian 32 kuadrat itu 1024 kali 10 pangkat minus 8.
64 kuadrat itu 4096 kali 10 pangkat minus 8. Oke, kalau sudah kita selesaikan yang mana dulu? Ini, yang atas dulu ya, kita kalikan semua nih, yang bagian pembilang. Jadi 2 kali 1024 kali 14 itu 28.672 kali 10 pangkat minus 5. Oke, lupa. Belum ke sana jadi bingung nih. Nah, ini kita kurang dulu ya. 41 dikurang 55 itu minus 14. Baru dikali semua. Hasilnya ini. Kemudian 1024 dikurang 4096 itu 3072. Nah, minus ya. Dikali 1000 hasilnya 3072 kali 10 pangkat minus 5. Nanti coba diulik lagi ya kalau perhitungan apa ya kayak gini gitu. Relasi ilmiah. Kalau dia masih bingung kan 1000 ini kan 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti 3 ditambah minus 8 itu hanya 10 pangkat minus 5. 3072 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian yang atas ini kan 28.672 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 3072 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini habis ya, kalau dibagi pangkatnya itu dikurang. Berarti minus 5 min, min 5. Jadi minus 5 plus 5 habis. Sisanya ini 28.672 dibagi 3072 itu 9,33. Nah, Oke, akar dari 9,33 itu sekitar, saya bulatkan ya, ini 3 meter per second. Ini kecepatan alirannya sudah kita dapatkan. Ini tinggal kita aplikasiin aja sih ke persamaan yang sudah ada. Mungkin jangan sampai disalah ngitung aja ya. Resikonya disalah ngitung gitu. Sayang banget kalau misalnya disalah ngitung. Nanti selanjutnya salah. Nah, berarti laju aliran pada apa tadi ya? Volumetrik ya. 3 itu luas permukaan dari pipanya dikali kecepatan aliran airnya. Luasnya berapa? A1 ya, yang A1 64 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik, kemudian dikali kecepatan alirannya 3 meter per second. 64 dikali 3, 192 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per second. Atau kan notasi ilmiah ya, range-nya itu dari 1 sampai 9. Jadi di sini 1,92 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik per second. Gitu. Itu untuk soal nomor 6. Oke. Oke. Soal nomor 6, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari bagian A tadi ya, turunin ke persamaan V1-nya. Kemudian untuk yang B, silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Atau belum paham, bisa ditanyakan juga. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk soal nomor 2, coba buat soal nomor 2 dulu, Kak. Soal nomor 2. Oke. Ini soalnya tahu yang mana? Nah, Y2 itu 6 cm dari mana, Kak? Oh, ini 6 cm. Y itu kan ketinggian ya. Y ini Hmm. eh, ketinggian kita sepakati. Nah, dari pipa ini, pipa dari soal nomor 2 ini ujungnya memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, ini ketinggian pada pipa bagian atas itu 6 cm nih dari soalnya. Untuk yang Oh, iya, 0,25 full meter itu, Kak? 0,25. Oh iya, salah ya. Ini 0,25 meter. Oke, oke. Oke, good. Iya, Kak. Salah-salah. Oke, coba nanti kalian perbaiki lagi ya. 0,25 meter. Ini 6 itu adalah diameternya ya. Sip. Good. Makasih buat apa nih koreksinya. Jadi nanti coba kalian hitung lagi ya. Hitung ulang lagi yang dua-duanya. Yang lain gimana? Ada lagi nggak yang mau dikonfirmasi lagi?
bisa untuk materi tutorial hari ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 ya tadi. Oh ya, untuk soal nomor 6 bisa kan? Sudah cukup jelas belum pembahasannya? Sudah Kak, Sudah cukup jelas ya. lumayan Sebelum Kak. sebelum kita tutup, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa poin. Jadi silakan bagi yang hadir kelas tutorial hari ini nanti bisa mengisi presensi kehadirannya ya. Kemudian disiapkan catatannya untuk ketika kalian mengisi presensi kehadiran itu ditunggu sampai besok jam 12 siang. Ya, disiapkan catatannya jangan sampai telat mengumpulkan mengisi presensinya. Kalau malam ini sudah selesai boleh diisi aja presensinya gitu biar gak lupa karena banyak banget nih ya konfirmasi lupa submit lupa ngisi presensi gitu. Kemudian terkait RBL silakan ya dicicil untuk pengerjaannya didiskusikan dengan kelompoknya gitu. Kemudian benar-benar dilihat gitu aturan teknis RBL itu kan sudah di share ya di Google Classroom terkait modul LBL modul ya maksudnya pelaksanaan RBL teknisnya topiknya apa kemudian eh, apa aja sih yang nanti dibuat biar balik gitu loh. Maksudnya outputnya itu apa aja. Nah, kemudian outputnya itu kan nanti ada apa sih laporan ya, laporan, laporan dibuat sesuai formatnya. Jangan sampai kalian nggak ngikutin format karena eh, penilaiannya itu dilihat dari salah satunya format laporan gitu. Jadi sesuai laporannya sesuai format. Kemudian yang kedua alat alat RBL-nya. Jadi banyak banget juga mahasiswa yang bertanya ke saya itu kalian buat alatnya atau enggak. Jadi alatnya itu cukup dibuat ya, alat sederhana. Kalian tuh membuat alat sederhananya itu bukan hanya eh, apa sih melihat fenomena gitu, mencari fenomena tentang fluida dinamis ini. Tapi kalian membuat alat sederhananya, kemudian ada variasi parameter yang digunakan gitu. Dan jadi hanya sekadar membuat, kemudian eh, satu lagi outputnya itu tentang buat video ya, video. Jadi videonya nanti akan diupload di YouTube gitu. Buat videonya sekreatif mungkin. Isinya bisa macam-macam gitu. Jadi bisa alat dan bahan yang digunakan, kemudian prinsip kerja dari alat yang kalian gunakan, kemudian coba kalian apa ya namanya mendemonstrasikan alat yang sudah kalian buat gitu di videoin. Kemudian nanti bisa mengaitkan alat yang dibuat itu dengan teori dasarnya ada di fisika gitu. Pokoknya intinya sekreatif mungkin buat videonya. Kemudian, nah di situ juga kan ada logbook ya, logbook RBL gitu. Jadi nanti kalau misalnya ya ini klasik pasti ada lah kalau kelompokan gitu. Jadi eh, dengan adanya logbook itu jadi meminimalisir nih ada mungkin beberapa orang yang ya udahlah lepas tanggung jawab gitu nggak mau kerja gitu ya jadi bisa itu di situ tuh si A namanya siapa ngerjain apa gitu si B ngerjain apa bagiannya apa gitu ditulis saja transparan di logbooknya itu apa adanya kalian diskusin aja dirembukin bareng gimana enaknya gitu ya ini jadi RBL ini juga cukup tinggi gitu untuk presentasi penilaian dari mata kuliah fisika dasar gitu. Dimanfaatkan sebaik mungkin pengerjaan RBL-nya maksimal mungkin. Ya mungkin itu kemudian eh, sebentar lagi juga mau UAS gitu ya ujian akhir semester kita maksimalin waktu yang tinggal beberapa pertemuan ini dengan maksimal supaya UAS nanti dapat hasil maksimal gitu sih. Mungkin itu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ditambahkan atau yang disampaikan bisa langsung didiskusikan di WhatsApp grupnya aja ya. Jadi kalau misalnya bingung coba ditanyakan aja biar nanti nggak salah gitu ya terkait tugas-tugas tentang RBL-nya maupun yang lainnya. Gitu. Ya mungkin itu sebelum kita tutup seperti biasa kita dokumentasi sebentar. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi dulu. Yuk,
Masih dinyalakan, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Nah, kemudian ini nih, coba disemangatin ya teman-teman PPB-nya. Kan teman satu angkatan ya, teman kelas PPB gitu. Ini 42 orang loh yang join. Setengahnya aja nggak ada. Nih, mungkin udah mulai kendor ya. Dan dari akhir apa namanya, saling saling mengingatkan, saling mengingatkan gitu untuk uh, tetap semangat buat kuliah gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut dulu buat pengambilan gambar ya. Dimulai dari slide yang pertama dulu nih. Satu, dua, ini. Coba yang lain yang belum menyalakan kameranya, dinyalain. Kita move ke slide yang kedua. Slide yang kedua, ini belum menyalakan itu ya. Slide yang kedua, satu, dua, bentar. Oke. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau cukup? Ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup ya? Cukup Cukup, Kak. ya. Oke, kalau gitu saya tutup, saya akhiri ya. Demikian kelas tutorial hari ini, pertemuan ke-10 ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi, insya Allah di minggu depan. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi ya bagi yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir kelas tutorial hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Kak. Malam, Makasih Kak. banyak Kak. Malam. Terima kasih banyak, Kak. Selamat malam, Kak. Terima kasih, Kak.